ya, membiayai anaknya mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Bahkan kuliahnya tidak cukup hanya sampai S1, sampai S2, sampai S3. Dan segala cara dilakukan orang supaya apa? Saya rindu anak-anak saya berhasil. Amin. Bahkan slogan orang Batak mengatakan bahwa kerinduan cita-cita tertinggi orang Batak itu adalah Hagameo, Hamorau, Hasangapo. Nah, kalau ini kita simpulkan Bapak Saudara, ketiga hal ini kita boleh simpulkan dengan satu kata, yaitu berhasil. Nah, saya bersyukur punya firman Tuhan, saya bersyukur percaya kepada Kristus bahwa Alkitab kita bukan hanya mengajarkan kita supaya kita hidup benar, bukan hanya mengajarkan kita supaya kita suka berdoa, bukan hanya mengajarkan kita supaya kita memuji Tuhan, bukan hanya mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kekudusan, tetapi Alkitab saya dan Alkitab saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengajarkan supaya kita juga memiliki di dalam hidup ini yaitu keberhasilan. Sekarang kita akan perhatikan bersama-sama firman Tuhan Bapak Saudara. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua Bapak Saudara. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saya mau bacakan sekali lagi kalimat terakhir dalam ayat yang ketiga, Saudara. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Apa saja yang diperbuatnya apa dikatakan? Berhasil. Siapa yang rindu menjadi pribadi yang berhasil, Saudara? Berikan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa saudara, bahwa setiap orang yang percaya, kita bukan hanya duduk diam datang beribadah, bukan hanya melakukan rutinitas kita untuk berdoa, bukan hanya melakukan rutinitas kita untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan juga merindukan supaya setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Tuhan tidak suka kalau anak-anak Tuhan itu menjadi ekor terus, saudara. Karena itu jadi firman Tuhan. Kita diberkati di dalam segala hal. Kita dibuat Tuhan menjadi kepala bukan sebagai ekor. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, orang-orang tua kami yang punya anak, doakanlah supaya anak-anak kita bukan hanya mereka melakukan rutinitas mereka seorang pelajar, tetapi biarlah mereka menjadi orang nomor 1 di sekolah. Itu pribadi yang berhasil, Bapak Saudara. Dan satu kerinduan saya, Bapak Saudara, saya terpanggil menjadi hamba Tuhan tahun 2007. Saya dari latar belakang orang yang nakal, Bapak Saudara. Ya, dulu waktu saya sekolah itu, jahatnya minta ampun. Cabut dari sekolah, merokok. Ya kan, saya kos di Tarutung, Bapak Saudara. Orang tua saya di Semauka. Saya ngekos di Tarutung, Bapak Saudara. Saya sekolah di SMA HKBP 1. Ya, setiap hari saya di kos itu sama teman-teman kos, ada dari Pengaribuan, ada dari Geroga, ada dari Pramonangan. Kita setiap malam main judi, Bapak Saudara, sambil minum tua. Tohoma itu dan lulus SMA. Kenapa? Saya merusak cita-cita saya menjadi orang berhasil itu saya rusak dengan cara saya yang salah, Bapak Saudara. Akhirnya ketika selesai ujian akhir nasional, keluar pengumuman, Bapak Saudara, wakil ketua OSIS SMA HKBP 1 tidak lulus. Malu, Bapak Saudara. Saya balik ke sekolah, saya lihat ada di kelas saya. Mas gua bangun di son. Gimana? Nanti ujian susulan. Gak lulus, Bapak Saudara.
Akhirnya saya tunggu beberapa bulan, saya ikut ujian susulan. Setelah itu sudah tidak cukup sampai di situ kejahatan saya. Saya pulang ke kampung Bapak Saudara. Saya tinggal bersama dengan orang tua, saya nganggur. Setiap minggu saya dikasih jajan sama orang tua itu uang saku Bapak Saudara, padahal sudah merokok, sudah minum apa segala macam. Cuma dikasih 10.000 satu minggu. Saya berontak sama orang tua. Gimana kalian membesarkan anak seperti ini? Gimana kalian punya cita-cita yang luar biasa untuk anak-anak seperti ini? Kalau kasih uang jajan aja 10.000 satu minggu, saya ini bukan anak kecil lagi. Hanya karena tuntutan saya besar, Bapak Saudara, saya pergi kepada orang lain. Saya cari kerjaan, Bapak Saudara. Saya gajian setiap hari. Saya gajian Bapak Saudara. Saya pulang ke rumah, buka baju, ganti baju, makan, saya pergi lagi, tidur di rumah orang. Begitu terus setiap hari, Bapak Saudara. Hanya orang tua saya nggak tahan. Ada keluarga yang tinggal di Pekanbaru. Kebetulan waktu itu pulang kampung, Bapak Saudara. Mereka orang tua tahu kalau inam guru saya ini pulang ke Pekanbaru, hanya dititipkan uang di kamar, Bapak Saudara. Karena orang tua saya sudah capek kerja di kebun, saya masih tidur di rumah. Jadi uang dititip, ini uang di meja, kalau kamu bangun, kalau kamu mau ikut merantau itu, bentar lagi inam baru mau pergi. Itu masih dalam selimut, Bapak Saudara. Akhirnya saya bangun, saya ambil uangnya 500.000. Saya pergi ke Pekanbaru, Saudara. Sampai ke Pekanbaru, gampang masuk kerja, tapi lebih gampang saya dikeluarkan dari tempat pekerja, Saudara. Semua pekerjaan saya jalani, mulai dari kerja di bengkel las, mulai dari kerja di toko, Saudara, mulai dari kerja di pasar pagi, mulai dari supir angkot sampai jualan macam-macam, Saudara. Yang terakhir saya kerja proyek untuk menanam kabel Telkomsel dari Padang sampai ke Baginda, Bapak Saudara. Akhir cerita, Bapak Saudara, aku dikasih Tuhan. Akhirnya saya mengalami musibah yang sangat besar. 20 orang kami ada di camp, Bapak Saudara. Satu masa menghajar kami semua karena satu orang dari teman saya bikin ulah kepada orang kampung warga setempat. Kami dihajar habis-habisan, Bapak Saudara. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua itu ada ratusan orang. Semua kami digebukin. Ada yang kakinya patah, ada yang kepalanya bocor, Bapak Saudara. Maka kata mulut saya ini sobek. Saya lari ke kampung sebelah. Ternyata kampung sebelah itu enggak baikan dengan kampung itu, Bapak Saudara. Hanya saya selamat. Dan dari situ kami semua dihantarkan pulang ke Pekanbaru. Udah, pulang aja. Gak usah kalian lanjutkan lagi proyek ini. Kalian jangan pulang aja. Kalian bikin rugi perusahaan. Kami disuruh pulang, Bapak Saudara. Setelah sampai di Pekanbaru, satu hari saya termenung. Apa yang membuat saya seperti itu? Kenapa saya sudah bekerja tapi saya tidak berhasil? Kenapa saya sudah melakukan segala usaha saya tetapi saya tidak memperoleh apa-apa di dalam hidup saya? Bagaimana saya nanti bisa memenuhi kehidupan saya, kebutuhan saya, keluarga saya ke depan? Kalau hidup saya seperti ini terus. Ayo, Bapak Saudara, saya diingatkan Tuhan. Saya waktu SMA kelas 1, dulu saya orang baik-baik waktu kelas 1. Semua pertemuan hamba Tuhan di Taruntung ini saya ikuti. Satu orang anak pelajar paling termuda, Bapak Saudara, yang pernah ikut menjadi panitia KKR ya saya lah. Karena semua teman-teman saya gembala-gembala. Semua gembala-gembala gereja PKK saya yang ada di Taruntung ini saya kenal mulai dari saya SMA, Bapak Saudara. Saya pernah bernazar, Bapak Saudara, waktu kelas 1 SMA saya menjadi hamba Tuhan. Karena saya pikir jadi melayani Tuhan itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Itu adalah sebuah panggilan yang luar biasa yang saya percaya waktu itu, Saudara. Tapi setelah saya lulus naik kelas dari kelas 1 baru saya balik, Saudara. Dan saya ingat itu, Bapak Saudara, saya terpikir dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saya dalam akhir pasal 42 ayat kedua bahwa Allah sangat melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan saya imani dari firman Tuhan ini, Bapak Saudara, bahwa Tuhan menjadikan saya, Tuhan menciptakan saya, Tuhan mengadakan saya ada di muka bumi ini. Tuhan punya kerinduan supaya saya menjadi pribadi yang berhasil. Dan rencana Tuhan itu saya imani ketika saya terima firman Tuhan ini. Ayub pasal 42 ayat kedua, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan firman ini juga kepada kita semua, Bapak Saudara. Firman Tuhan ini bukan hanya kepada saya. Ayub pasal 42 ayat kedua. Tuhan punya rencana untuk hidup saya dan Tuhan juga punya rencana untuk hidup Bapak Saudara. Katakan amin. Rencana
rencana Tuhan yang terbesar adalah Tuhan mau menjadikan kita pribadi-pribadi yang berhasil. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama, saudara. Apa yang menjadi rahasia firman Tuhan supaya saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi berhasil? Bukan hanya sebagai orang tua yang berhasil, tapi juga menjadi seorang mahasiswa yang berhasil, menjadi seorang pelajar yang berhasil, menjadi seorang pekerja yang berhasil, menjadi seorang pengusaha yang berhasil, menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil. Mari kita sama-sama perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Saudara. Rahasia untuk kita menjadi pribadi yang berhasil dikatakan dalam ayat yang pertama, Bapak Saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti yang pertama, Bapak Saudara, supaya saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, Tuhan merindukan supaya kita memiliki komunitas yang benar. Komunitas yang benar akan menentukan saya dan saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Mau olah permantu, permintu, parliso-lisoi, berjudi apa segala macam. Nah, saya taruhani tiap hari menginang gaduh borngin. Jangan pernah mimpi kalau kita menjadi orang yang berhasil. Kumpulan-kumpulan yang tidak benar, kumpulan-kumpulan yang salah akan mengurangi potensi kita untuk menjadi orang yang berhasil. Itu makanya Rasul Paulus menekankan, Bapak Saudara, bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu anak-anak kita menjadi anak yang berhasil, tuntunlah setiap anak-anak kepada komunitas yang benar. Amin. Seringkali kita, Bapak Saudaraku, dikasih Tuhan merindukan hal-hal yang luar biasa, tetapi kita membiasakan hidup kita dengan hal-hal yang buruk. Bagaimana anak-anak sekolah sebagai pelajar dia bisa menjadi seorang juara, melolong goltok tiap hari, olah najabu. Keluar sekelas olah nani Marisa, keluar sekelas olah nani Marjulia. Kalau saudara pilih kasih Tuhan, komunitas kita itu perlu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun pekerjaan kita, perhatikan dulu komunitas kita, Bapak Saudara. Apakah komunitas yang Bapak Saudara datangi? Apakah komunitas yang Bapak Saudara hampiri selama ini? Sudahkah komunitas yang mendukung pekerjaan Bapak Saudara? Kalau hanya menghabiskan waktu saja, Bapak Saudara, ya sudahlah, tinggalkan saja. Kalau hanya hal-hal yang merugikan kita, ya sudahlah, tinggalkan saja, Bapak Saudara. Amin. Apalagi ini khususnya bapak-bapak, ya kan? Karena di daerah kita ini, aduh, luar biasa. Lebih tenangnya lampu tua daripada gereja, Bapak Saudara. Kalau kita datang ke gereja hari ini, yang kelihatan mama-mama terus, ya kan? Karena kita pikir, nah udah menjadi dari gereja. Padahal bukan, Bapak Saudara. Suaminya tinggal di rumah. Ada kalau mau sih ke sore yang mengenang. Jangan ke sore lagi aja kita lewat dari warung-warung itu udah penuh bapak-bapak. Nah kadang lampu tua ini sudah menjadi tempat favorit daripada gereja, Saudara. Sekali lagi, kalau kita rindu menjadi pribadi yang berhasil, mari perhatikan komunitas kita. Amin. Milikilah komunitas yang benar. Nah yang luar biasa yang dikatakan dalam ayat ini, Saudara, dikatakan tadi yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Artinya begini, Bapak Saudara, di dalam komunitas itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama, Bapak Saudara, yang tadinya dia hanya penonton. Nah, nonton. Aman, orang nama miring dong. Iya, awalnya melihat, awalnya menonton. Tetapi yang kedua, dikatakan berdiri. Artinya, yang awal dia sudah menonton, nah yang kedua dia sudah mulai mencoba. Sebenarnya dulu lah, saya dicoba, ya kan?
Coba dulu. Ide masuk ate. Boleh ide lah. Tomat genol. Awalnya coba-coba. Awalnya sedikit-sedikit. Tetapi Alkitab juga mengatakan sekarang dia bukan lagi berdiri, tetapi dia sudah duduk. Artinya dia bukan hanya sekedar penonton, dia bukan hanya sekedar coba-coba, tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang pelaku. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, pemazmur menekankan, menegaskan dalam firman Tuhan ini, Bapak Saudara. Mari kita perhatikan komunitas kita. Katakan, jangan duduk dalam komunitas yang tidak benar. Coba cari komunitas yang lebih baik, Bapak Saudara. Kawan-kawan yang masih sekolah SD, SMP, SMA, ya, carilah temanmu yang suka belajar. Jangan cari temanmu yang suka merokok. Jangan cari temanmu yang suka menjudi. Jangan cari temanmu yang suka jadi. Tapi carilah temanmu yang suka belajar. Carilah temanmu yang suka diskusi. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bukan yang bekerja. Carilah temanmu yang suka bekerja keras. Carilah temanmu yang profesional dalam pekerjaannya. Ada banyak pengetahuan yang Bapak Saudara boleh peroleh dari setiap komunitas yang benar. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Saudara, apa rahasia firman Tuhan menjadikan kita pribadi yang berhasil? Dalam ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siapa? Berarti yang kedua, Bapak Saudara, rahasia untuk kita menjadi pribadi yang berhasil di mata Tuhan, ketika kita memiliki hati yang cinta kepada firman. Katakan, cinta kepada firman Tuhan adalah menjadi dasar utama bagi kita, Bapak Saudara, untuk kita memiliki kebenaran di dalam hidup. Cinta kepada firman Tuhan, Bapak Saudara, adalah dasar yang benar untuk Bapak Saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Ulangan pasal 28 itu sangat jelas mengatakan, Bapak Saudara, dalam satu pasal itu. Dalam satu perikop nanti Bapak Saudara bisa baca. Kalau engkau memperhatikan dan mendengar dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan yang kau dengar hari ini, kata firman Tuhan, maka seluruh berkat ini akan menjadi milik. Diberkati segala usaha kita, diberkati seluruh keluarga kita, diberkati seluruh pekerjaan kita, ladang dan sawah kita, Bapak Saudara, buah kandungan diberkati, keluar masuk kita diberkati, seluruh tanah yang kita injak akan diberkati Tuhan menjadi milik pusaka kita. Luar biasa, Saudara. Janji firman Tuhan bukan hanya sekedar janji, tapi satu hal yang Tuhan inginkan dari setiap kita yang baik semua ini janji Tuhan. Milikilah hati yang cinta kepada firman Tuhan. Katakan amin. Dari firman Tuhan, Bapak Saudara akan tahu bagaimana tata cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dari firman Tuhan, Bapak Saudara tahu bagaimana seorang karyawan yang benar. Dari firman Tuhan, Bapak Saudara tahu bagaimana menjadi seorang orang tua yang benar. Dari firman Tuhan, Bapak Saudara tahu bagaimana menjadi seorang guru, seorang pengajar, seorang anak yang benar di mata Tuhan. Jadi kehidupan orang percaya itu tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Itu makanya dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang dalam jalan-jalan kita. Dan bukan hanya itu, Saudara. Firman itu adalah makanan rohani kita. Hidup kita sehat karena kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Kalau Bapak Saudara rindu kehidupanmu sehat di mata Tuhan, hidup rohanimu sehat di mata Tuhan, berhasil di mata Tuhan, milikilah hati yang selalu cinta kepada firman Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, Bapak Saudara, orang percaya tidak boleh dilepaskan dari firman. Saya seringkali setiap kali saya khotbah, Bapak Saudara, saya tekankan ini kepada jemaat. Milikilah firman Tuhan. Bapak Saudaraku, saya mau mengulangi kata-kata ini karena sini saya seringkali katakan kepada jemaat. Kalau kau orang Kristen, ya, kalau kau beribadah ke rumah Tuhan, kalau kau percaya kepada Yesus, salah satu tanda bahwa Bapak Saudara adalah orang Kristen,
menjadi seorang pelajar di sekolah, Bapak Saudara nggak punya buku catatan, nggak punya buku pakai, saya yakin anak ini bukan untuk sekolah, tapi anak ini ingin main-main di sekolah. Sama halnya dalam kehidupan orang Kristen. Kalau Bapak Saudara dan saya mengatakan bahwa saya orang percaya kepada Tuhan, tetapi Bapak Saudara tidak memiliki firman Tuhan, saya ragukan kepercayaan kita. Bukan berarti Bapak Saudara kita memungkiri bahwa di dalam iPad, di dalam laptop, di dalam HP itu kita tidak punya Alkitab. Saya percaya ada Alkitab. Karena begitu canggihnya teknologi sekarang, di mana-mana orang sudah gampang menemukan Alkitab. Tetapi bagaimana orang lain, orang-orang di sekitar kita bisa meneladani hidup kita sebagai orang yang berhasil di mata Tuhan, Bapak Saudara, kalau kita tidak memiliki firman? Kalau Bapak Saudara ada di dalam rumah tangga Bapak Saudara yang mungkin beberapa anggota keluarga, udah, setiap orang milikilah satu Alkitab. Jangan satu Alkitab untuk satu keluarga. Karena Alkitab itu bukan hanya sekedar kita miliki, Bapak Saudara. Bukan hanya untuk dibawa-bawa, tidak. Tapi Alkitab itu supaya kita membacanya dan merenungkannya. Karena di dalam ayat 2 dikatakan bahwa Taurat itu harus diapain, Bapak Saudara? Direnungkan. Amin. Orang yang suka kepada firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan. Dia ulang-ulangi firman Tuhan itu, Bapak Saudara, untuk dia bisa lakukan. Bagaimana orang bisa mengakui bahwa hidupnya sudah melakukan firman kalau dia tidak mempunyai firman dalam hidupnya? Bagaimana orang bisa memiliki firman Tuhan di dalam hidupnya kalau dia tidak mencintai Tuhan? Jadi Bapak Saudara, pertemuan yang kedua, kalau Bapak Saudara rindu menjadi pribadi yang berhasil di mata Tuhan, milikilah hati yang cinta kepada firman Tuhan. Jangan pernah menjauh dari firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini menjadi kekuatan Bapak Saudara, saya punya pengalaman hidup Bapak Saudara. Kenapa waktu tahun 2007 saya bisa terpanggil kembali melayani Tuhan, Bapak Saudara? Saya boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Dulu Bapak Saudara, hampir 3 tahun, 4 tahun lah saya jalani hidup yang tidak benar. Ini kacau balau di mata Tuhan, Bapak Saudara. Tapi satu hal yang saya banggakan dalam diri saya, Bapak Saudara, senakal-nakalnya saya, kemanapun saya pergi, saya selalu bawa Alkitab, Bapak Saudara. Benar, saya pergi merantau, saya nggak lupa bawa Alkitab. Sekalipun saya nggak ke gereja, saya nggak ke gereja, Bapak Saudara. Saya nggak melayani, saya nggak ibadah, saya nggak baca Alkitab itu. Tapi saya selalu bawa, Bapak Saudara. Ketika saya satu hari merenung, kenapa nasib hidup saya seperti ini? Saya diingatkan Roh Kudus itu membuka Alkitab dan saya baca firman Tuhan. Artinya, Saudara, rahasia yang perlu kita menjadi pribadi yang berhasil di mata Tuhan, milikilah hati yang cinta kepada firman Tuhan. Katakan apa? Yang terakhir, Bapak Saudara, yang ketiga, apa rahasia firman Tuhan menjadikan kita pribadi yang berhasil di mata Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Saya mau ulangi kalimat ini, Saudara. Apa saja yang diperbuatnya? Berarti begini. Kalau Alkitab mengatakan apa saja, berarti orang yang berhasil ini adalah orang yang suka bekerja. Amin. Bagaimana dia berhasil kalau dia tidak sedang memulai sesuatu di mata Tuhan? Bagaimana dia berhasil kalau tidak ada yang dia kerjakan? Alkitab luar biasa. Alkitab mengatakan apa saja. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang kecil, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dia lakukan dan Tuhan buat berhasil. Alkitab mengatakan begini, Saudara. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Artinya bahwa orang yang berhasil itu, Bapak Saudara, ketika kita suka bekerja keras.
bekerja keras. Bagaimana seorang anak sekolah, seorang pelajar, dia bisa menjadi juara? Ada yang orang nomor game belum tiap hari. Orang nomor top. Ya kan? Sandesi. Apa lagi? Tom Jerry. Sekarang, aduh, saya itu bingung lihat anak-anak sekarang. Itu masih kelas 1 SD, seluruh permainan dia sudah tahu. Aduh, lincah sekali Bapak Saudara. Angry Bird lah, apa segala macam. Wih, keren-keren. Yang saya khawatirkan selama ini Bapak Saudara, jangan-jangan nanti anak-anak sekolah sekarang sudah lebih bermain keras, bukan belajar keras. Bermain keras, main PS keras, sampai bantu itulah main PS. Ada seorang pemuda yang kami layani Bapak Saudara. Aduh, anaknya kecil, masih kelas 2 SMP. Wih, setiap hari beli paket game Bapak Saudara. 100.000 setiap hari game. Itu paket. Bahkan dia belum pulang sekolah, dia sudah duluankan. Dia sudah pergi tinggalkan teman-temannya di kelas Bapak Saudara. Cari warnet, dia main game, main PS. Nah, Bapak Saudara itu dikasih Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai pelajar, jangan pernah kita bermimpi kita menjadi orang yang berhasil di mata Tuhan. Kalau bekerja saja kita malas. Kalau belajar saja kita malas, Saudara. Aneh. Saya pikir dulu Bapak Saudara waktu saya SMP, ya waktu saya kecil sekolah minggu pemuda. Saya pikir kalau seorang pendeta itu, ya kan, seorang pendeta itu ya cukup dia duduk dia tenang datang ibadah, dia buka Alkitab khotbah. Ternyata setelah saya masuk dalam dunia pelayanan Bapak Saudara, wah, ternyata berat. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu, waduh, butuh kerja keras, Bapak Saudara. Jangan sampai Bapak Saudara, jemaat itu lebih pintar. Iya kan? Contoh ya, saya khotbah sekarang, saya khotbah ayat ini. Ternyata Bapak Saudara lebih pintar khotbahkan ayat ini. Maka saya repot dari pendeta seperti itu, Saudara. Ya kan? Sekarang informasi apa lagi yang mau saya sampaikan kepada jemaat? Berkat apa lagi yang mau saya sampaikan kepada jemaat? Kalau ternyata jemaat itu lebih pintar dari pendeta. Itu makanya Bapak Saudara aku dikasih Tuhan, ya, bukan sok-sokan kalau pendeta itu sekolah teologi. Bukan sok-sokan kalau pendeta itu sekolah teologi itu sampai S2, S3. Bukan. Supaya apa? Supaya setiap hamba Tuhan, pendeta-pendeta bisa menguasai firman Tuhan, bisa memahami firman Tuhan dengan benar dan menyampaikannya kepada umat Tuhan dengan benar. Setelah saya menjadi hamba Tuhan Bapak Saudara, ya, porsi saya harus saya tambah untuk membaca firman Tuhan. Saya bukan cukup lagi membaca firman Tuhan dan merenungkannya, tapi saya baca firman Tuhan dan saya pelajari bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat. Ada usaha kita Bapak Saudara. Jangan duduk diam, jangan tinggal tenang, tetapi berusahalah dengan sekeras mungkin. Amin. Karena kita mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Saudara aku dikasih Tuhan kebenaran firman Tuhan pada hari ini kepada kita. Tentukanlah hidup kita menjadi pribadi yang berhasil di mata Tuhan. Milikilah ketiga rahasia ini Bapak Saudara. Yang pertama, komunitas kita harus benar. Menjadi pribadi berhasil, carilah pergaulan-pergaulan yang benar. Carilah teman hidup yang benar. Carilah suami yang benar. Carilah istri yang benar. Carilah teman yang benar. Dan yang kedua, milikilah hati yang cinta kepada firman Tuhan. Belajarlah terus kepada firman. Jadikanlah firman Tuhan menjadi landasan hidupmu, menjadi fondasi kita untuk melangkah, melihat rencana Tuhan di dalam hidupmu. Apapun yang Bapak Saudara lakukan, lakukanlah dengan dasar firman Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah orang-orang yang bekerja keras. Jadilah anak-anak yang belajar keras. Dan segala usaha kita, segala jari-jari kita diperhitungkan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Saudara, setiap kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita boleh mengambil hikmat dari firman Tuhan dan kita tanam di dalam hati kita.
selama-lamanya. Bapak saudara yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan menjadi pribadi yang berhasil di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita tundukkan